Kamu tidak sedang dikutuk, hidup ini tidak sedang mengerjaimu. Tapi rasa sakit, hampa, marah, kecewa, dan segala taring penderitaan yang menggigitmu itu tidak datang begitu saja dari langit. Ia punya akar, dan lebih menyakitkan lagi, sebagian besar akarnya tumbuh subur di dalam dirimu sendiri. Tapi jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri juga. Dunia ini memang dibentuk sedemikian rupa untuk membuatmu lupa. Lupa siapa kamu, lupa apa yang penting, dan lupa bagaimana hidup yang sebenarnya. Penderitaan bukan sekadar luka fisik atau air mata. Ia lebih dalam. Ia menggerogoti dari dalam, bahkan ketika kamu terlihat tertawa. Banyak manusia bingung kenapa hidup terasa berat, padahal sudah bekerja keras, berdoa, dan berbuat baik. Dan disinilah kita akan bedah satu persatu 7 biang kerok penderitaan manusia. Pertama, keinginan yang tak pernah puas. Keinginan itu seperti air laut. Semakin kau minum, semakin haus. Dan manusia, mau diakui atau tidak, adalah makhluk rakus yang pintar menyembunyikan nafsu dalam bungkus ambisi, terus menenggak gelas demi gelas air asin, berharap suatu hari akan terasa manis. Kita mengejar dengan membabi buta hal-hal fana, uang, kekuasaan, tubuh ideal, validasi, cinta, pengakuan, dan ketika sudah didapat, kita tidak puas. Maka kita ingin lagi, lalu hancur. Masalahnya bukan pada keinginannya, tapi pada ilusi bahwa pemenuhan keinginan adalah satu-satunya jalan menuju bahagia. Padahal, pemenuhan itu hanya candu sesaat, seperti junk food yang enak di mulut tapi menyiksa di perut. Keinginan tak salah, tapi ketika kita jadi budaknya, kita kehilangan kemerdekaan. Dan penderitaan dimulai ketika kita menggantung kebahagiaan pada sesuatu yang di luar diri sendiri. Spiritualitas sejati tidak mengajarkan kita membunuh keinginan, tapi menyadari sifatnya yang fana. Menginginkan sesuatu boleh, tapi jangan lupa, tak semua yang kita inginkan layak kita perjuangkan. Kadang, justru melepaskan keinginan bisa membawa kedamaian lebih besar daripada mendapatkannya. Tapi ini, tentu saja, hanya bisa dimengerti oleh orang yang pernah patah hati karena terlalu banyak berharap. Maka tanya pada dirimu, apakah keinginanmu saat ini adalah cahaya penunjuk jalan atau api yang membakar jiwa? Lihat dulu siapa yang kamu jadikan Tuhan. Apakah itu Tuhan atau ego yang menyamar jadi ambisi suci? Kedua, penolakan terhadap realitas. Kadang manusia suka bermain peran menjadi Tuhan. Kita punya ekspektasi, dan ketika dunia tak berjalan sesuai naskah yang kita tulis, kita marah, kita menolak, kita mengutuk, kita mempertanyakan segala hal, termasuk kenapa hidup ini begitu tidak adil. Padahal, seringkali, penderitaan tidak muncul dari kenyataan pahit itu sendiri, tapi dari penolakan kita terhadap kenyataan itu. Seperti menolak hujan padahal sudah turun. Bukannya pakai payung, kita malah mengutuk langit. Kita sibuk menyalahkan dunia, berharap semesta tunduk pada keinginan kita. Tapi semesta tak pernah peduli. Ia netral. Ia berjalan dengan ritme dan hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Dan ketika kita tak mau berdamai dengannya, kita terseret arus dan tenggelam dalam gelombang penderitaan. Penolakan terhadap realitas adalah perang tanpa akhir. Dan perang itu bukan di luar, tapi di dalam. Kau mungkin tidak bisa mengubah fakta bahwa pasanganmu selingkuh, usahamu bangkrut, atau orang tuamu tidak bisa memahami dirimu. Tapi kau bisa memilih, terus melawan kenyataan dan hancur, atau menerima dan mencari jalan baru. Menerima bukan berarti pasrah, tapi berhenti membuang energi untuk hal yang tak bisa diubah. Ini bukan soal menyerah, tapi bijak. Seperti air yang mengalir mencari celah, bukan menghantam batu. Hanya jiwa yang bisa menerima kenyataan dengan ikhlas yang bisa melampaui penderitaan. Sisanya akan terus hidup dalam drama yang mereka tulis sendiri, lalu menyalahkan semesta ketika panggungnya roboh. Ketiga, takut akan kehilangan. Takut kehilangan adalah penderitaan yang paling sunyi. Ia tidak teriak. Ia berbisik pelan di sela-sela doa dan rencana. Kita takut kehilangan pasangan,
orang tua, anak, harta, jabatan, bahkan reputasi, maka kita genggam semuanya erat-erat, seolah hidup ini tentang siapa yang bisa mempertahankan paling banyak sebelum mati. Tapi hidup, pada dasarnya, adalah tentang melepaskan. Ketakutan ini membuat kita posesif. Kita mencintai, tapi dengan cengkeraman. Kita memberi, tapi dengan pamrih. Dan akhirnya, ketika sesuatu benar-benar hilang, karena memang begitulah hukum alam semesta, kita jadi remuk. Padahal kita seharusnya tahu, tak ada yang abadi di dunia ini. Semua hal, semua orang, semua rasa, hanya sementara. Tapi manusia tetap mencoba mengukir keabadian di pasir yang diterpa ombak. Spiritualitas sejati mengajarkan semua yang diberikan padamu hanyalah titipan, bukan milik, bukan hak. Maka ketika diambil, jangan menggugat. Belajar mencintai tanpa memiliki adalah jalan sunyi yang hanya bisa dilalui oleh jiwa-jiwa besar. Orang yang bisa tenang saat kehilangan, bukan karena dia tak peduli, tapi karena dia sadar, mencintai bukan tentang menggenggam, tapi tentang merelakan. Jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk ketakutan. Jangan jadikan kepemilikan sebagai dasar kebahagiaan. Karena semakin kau takut kehilangan, semakin kau menderita. Dan ironisnya, ketakutan itu justru mempercepat apa yang paling kau takuti. Melepaskan bukan kekalahan. Kadang justru di situ letak kemenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keempat, perbandingan yang tak berujung. Bandingkan, lalu tersiksa. Itu kebiasaan manusia modern. Kita membuka media sosial, melihat orang lain bahagia, lalu langsung merasa hidup kita menyedihkan. Kita lihat teman lama sudah sukses, lalu kita mempertanyakan nasib kita sendiri. Kita lupa, hidup ini bukan lomba lari estafet, tapi perjalanan masing-masing yang punya waktu dan rute berbeda. Penderitaan karena perbandingan bukan karena hidupmu buruk, tapi karena kau sibuk melihat ke samping, bukan ke dalam. Kau tidak pernah benar-benar menikmati apa yang kau punya, karena selalu ada yang lebih dari orang lain. Padahal, perbandingan adalah ilusi. Kau tidak pernah tahu apa yang benar-benar terjadi di balik senyum orang lain, tapi tetap saja kadang kau merasa iri. Spiritualitas bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih sadar dengan dirimu sendiri. Kalau kau mau tenang, berhenti mengukur kebahagiaanmu dengan penggaris orang lain. Satu-satunya kompetitor sejati dalam hidup ini adalah dirimu yang kemarin. Semua yang lain hanyalah gangguan optik yang bisa mengaburkan fokusmu. Ingat, tak ada gunanya membandingkan bunga matahari dengan pohon pinus. Mereka tumbuh dalam irama dan kebutuhan yang berbeda, tapi keduanya sama-sama hidup dengan penuh makna. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat tinggi, tapi siapa yang paling sadar selama perjalanan. Kelima, identitas palsu. Sadar atau tidak, kita hidup di zaman manusia memuja topeng. Di media sosial, di tempat kerja, bahkan di dalam rumah, manusia jadi aktor dalam pertunjukan yang tak pernah istirahat. Kita bangun bukan untuk menjadi diri sendiri, tapi untuk memainkan peran yang membuat kita diterima. Kita haus pengakuan, maka kita ciptakan versi diri yang disukai banyak orang, meski bukan diri yang sebenarnya. Masalahnya, setiap topeng berat, dan semakin banyak kita pakai, semakin kita kehilangan wajah asli. Lama-lama, kita lupa siapa kita. Kita jadi makhluk yang hidup untuk tampil, bukan untuk menjadi. Dan dari situ, lahirlah penderitaan. Ketika apa yang kita tampilkan tidak sesuai dengan yang kita rasakan, jiwa terbelah. Ada suara dalam hati yang terus berteriak, "Ini bukan aku," tapi tak kita dengar karena terlalu sibuk dengan jumlah likes dan komentar. Identitas palsu bukan sekedar kebohongan sosial, ia seperti penjara. Dan makin lama kita tinggal di dalamnya, makin kita sesak. Orang yang paling menderita bukanlah yang miskin atau gagal, tapi yang tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Karena bagaimana bisa bahagia jika tiap pagi kita harus membungkam suara hati demi terlihat baik di mata orang lain?
Kenapa tidak dilepaskan saja topeng itu? Tidak semua orang harus suka pada dirimu. Tidak semua tempat harus menerima keberadaanmu. Tapi kalau kau tidak bisa menerima dirimu sendiri, maka bahkan ketika dunia memujamu, jiwamu tetap akan kosong. Topeng mungkin bisa menyelamatkanmu dari penolakan, tapi juga menenggelamkanmu dalam kesepian paling dalam. Keenam, dendam yang tertanam. Seperti kata pepatah, dendam adalah racun yang kau minum sambil berharap orang lain mati. Ia tidak selalu cepat, tapi menyiksa pelan-pelan. Mungkin kau bilang sudah memaafkan, tapi kalau hatimu masih berdegup marah saat mengingatnya, itu artinya dendam masih tinggal di situ. Ia tidak butuh banyak ruang, tapi cukup untuk membuat jiwamu sesak dan tidak tenang. Manusia terluka, itu wajar. Tapi luka yang tidak disembuhkan akan membusuk, dan baunya menular ke semua aspek kehidupanmu. Kau mulai curiga pada semua orang. Kau sulit percaya. Kau mudah tersinggung. Hidup jadi benteng pertahanan, bukan tempat untuk tumbuh, tapi medan perang batin yang terus menuntut perlindungan. Memaafkan bukan tentang membiarkan pelaku lolos, tapi tentang membebaskan diri dari taring emosi yang mencengkeram batin. Ketika kau memaafkan, kau tidak sedang menghapus sejarah, tapi sedang menulis ulang narasi dalam kepalamu. Narasi yang tidak lagi menyiksamu. Memaafkan adalah kerelaan untuk tidak lagi membawa beban yang bukan milikmu. Kau bukan korban selamanya, dan hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa beban emosi masa lalu. Jangan biarkan orang yang menyakitimu kemarin tetap mengontrol hatimu hari ini. Melepaskan dendam adalah revolusi dalam diam, dan hanya mereka yang kuat secara spiritual yang sanggup melakukannya. Sisanya akan terus hidup sebagai bayangan dari orang yang pernah menyakitinya. Ketujuh, pikiran negatif dan berlebihan. Pikiran adalah ladang, dan kalau kau menanam duri di sana, jangan heran kalau langkahmu berdarah setiap kali melangkah. Banyak penderitaan manusia bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena kepala mereka terlalu bising. Mereka memelintir segala sesuatu menjadi ancaman, mengubah kemungkinan kecil menjadi mimpi buruk, dan memelihara asumsi-asumsi kelam seolah itu kebenaran mutlak. Dan anehnya, mereka anggap itu sebagai kewaspadaan. Berpikir negatif bukan tanda bahwa kau realistis. Itu hanya kebiasaan buruk yang lama-lama jadi gaya hidup. Segala sesuatu dianggap buruk, semua orang dianggap berbahaya, semua masa depan dilihat dengan kacamata hitam. Orang seperti ini tidak sedang hidup. Mereka sedang bertahan di medan perang yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Dunia bisa terang, tapi matanya selalu memilih untuk melihat kabut. Lalu datanglah kecemasan, ketakutan, kecurigaan. Setiap masalah diperbesar, setiap peluang dicurigai, setiap perubahan ditolak. Pikiran yang berlebihan adalah mesin penderitaan paling produktif. Ia terus bekerja bahkan saat kau tidur. Ia menulis skenario-skenario bencana dalam kepala, sampai kau tak bisa lagi menikmati hidup yang sebenarnya masih baik-baik saja. Spiritualitas bukan tentang menutup mata pada kenyataan, tapi tentang menyadari bahwa tidak semua yang kau pikirkan adalah kebenaran. Kau bukan pikiranmu, dan kau bisa memilih mau jadi budak dari prasangka dan ketakutan, atau jadi tuan bagi kesadaranmu sendiri. Jika kau ingin damai, mulailah dari membongkar kebiasaan berpikir yang selalu membuatmu menderita. Karena bisa jadi, musuhmu bukan dunia, tapi pikiranmu sendiri. Pada akhirnya, penderitaan manusia bukanlah kutukan dari langit, tapi akumulasi dari cara berpikir dan cara hidup yang keliru, yang terus diulang tanpa disadari. 7 sumber itu tidak datang sekaligus, tapi perlahan-lahan mencuri ketenanganmu, menumpuk hingga jiwamu sesak. Kau tidak harus mengalahkan semuanya dalam sehari, tapi kau harus mulai menyadari bahwa sebagian besar luka itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Dan begitu kesadaran itu tumbuh, penderitaan bukan lagi penjara,
melainkan pintu menuju kebebasan sejati.